Pemilu kali ini itu surveinya paling membagongkan seluruh dunia bahwa ada proses di awal yang cacat, itu harus kita akui. Baliho yang diturunkan, yang hanya Ganjar Mahfud misalnya, yang pasangan lain tidak. Saya dapat info dari teman kepolisian soal ABC gitu ya. Di ujungnya kan saya bilang mudah-mudahan informasi yang saya terima ini salah. Jadi di mana unsur pidananya? Ada apa di balik ini semua? Apakah kita sudah mengarah kembali ke Orde Baru, atau justru bahkan ada yang bilang ini lebih buruk dari Orde Baru, dilihat dari nepotismenya? Tanda-tandanya ada. Selamat datang kembali di podcast Tirto For Your Pemilu yang muda yang berpolitik, bersama saya Restu Diantina. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang cukup spesial. Karena saya kedatangan senior saya, kita sambut aja langsung eksklusif untuk Tirto. Aiman Wicaksono. Tepuk tangan. Ini saya bilang Restu Diantina tapi saya manggilnya Mondo. Oke. Itu ada sejarahnya. Filosofinya apa kok dipanggil Mondo sih? Enggak, Mondo tuh nama di anime. Kenapa jadi gue yang diwawancara? Naluri. Jurnalis tuh nggak akan pernah hilang sampai kapanpun di jiwa Q. Oke, itu dia yang akan nanti kita tanyakan ya seputar soal kenapa sih kita mengundang Aiman Wicaksono di sini, adalah karena ya itu tadi beberapa setahun ada nggak sih Aiman Wicaksono ini menggegerkan jagat media sosial. Pertama mulai dari cabut dari Kompas TV. Kemudian gabung ke MNC, jadi pemret tiba-tiba. Yang lebih mengejutkan lagi, tiba-tiba jadi caleg. Dan heboh juga. Mengejutkan. Dan yang lebih mengejutkan lagi baru-baru ini, tiba-tiba jadi jubir TPN Ganjar Mahfud. Dan lagi yang mengejutkan lagi? Yang baru terjadi ya, dilaporkan. Kayaknya Aiman nggak bisa lepas dari kehebohan ya. Tapi kita nggak tahu juga kok ya. Ini kita ngalir aja. Bagi saya hidup itu seperti air, ngalir aja. Yang penting saya punya prinsip satu ya. Diawali dengan niat baik, melangkah dengan baik, mempertahankan cara-cara yang baik, maka saya yakin hasilnya insya Allah pasti baik. Oke, mantap. Itu aja. Sekali. Jadi mau jadi apa nggak ada yang tahu juga. Sekarang gini, mau tanya. Saya jadi wartawan ini terprediksi nggak sih dulu waktu kuliah dan enggak? Bisa jadi news anchor, tahu nggak ceritanya? Jadi news anchor itu jadi presenter ya. Itu saya nggak diperhitungkan loh untuk jadi news anchor, karena dianggap kurang apa waktu itu ya, kameragenik gitu ya. Masa? Hanya 2 orang. Ternyata satu laki-laki satu perempuan dulu di RCTI ya. Ya, saya tuh layer kedua lah gitu ya. Terus kemudian yang laki-laki ini ternyata setelah di casting nggak lulus, kurang lah gitu. Masuklah layer kedua, which is namanya Aiman gitu kan, cadangan. Masuk, ternyata oh bagus nih, ya udah lanjut 3 bulan langsung megang program yang utama waktu itu seputar Indonesia. Nah, seperti itu. Artinya di awal pun juga saya tuh waktu mau masuk ke TV itu bukan mau jadi presenter yang utama, pokoknya mau jadi wartawan. Karena bagi saya tuh wartawan itu keren. Kenapa? Saya dari kecil suka baca koran Kompas waktu itu. Kebetulan ayah saya juga di Kompas Gramedia Group ya. Lalu kemudian kan dulu dapat tuh koran gratis. Ya mau nggak mau dari pertama kali bisa baca, yang dibaca adalah headline Harian Kompas waktu itu. Bayangin loh, headline Harian Kompas yang begitu berat dibaca oleh anak kelas 1 SD gitu kan. Dan itu terbentuk terus, minimal headline-nya aja dibacain kan perusahaan gede-gede itu. Sampai SMA. Bahkan kuliah di Bandung ya. Itu kan kita udah nggak dapat lagi kan, beda kan. Ayah tinggal di Jakarta, kita di Bandung. Nggak enak tuh, kayaknya ada yang serasa belum pas. Makanya akhirnya langganan sendiri. Dengan uang saku seadanya, kita langganan Kompas waktu itu. Dulu masih kalau nggak salah tuh tahun 90-an tuh masih, saya lupa ya 10 ribuan atau belasan ribu lah itu per bulan kalau nggak salah ya. Sekarang kan udah 60 ribu. Jadi dulu saya cuma dikasih sebulan itu, ya saya bersyukur sih 250 ribu untuk hidup sebulan rupiah. Waktu itu UMR berapa ya? UMR mungkin sekitar
500-600 ribu mungkin ya, tahun 90-an. Okay. Tapi berarti masuk jadi caleg itu di luar prediksi waktu pindah dari Kompas TV ke MNC? Jadi begini, saya nggak pernah, kan ada yang bilang ini, saya dipindah ke MNC itu ada kontrak harus masuk politik. Nggak ada. Ini sukarela. Okay. Bahkan saya memutuskan itu bukan pada saat pindah, enggak. Sekarang gini, orang baru dapet ya ibaratnya promosi ya. Pemret kan promosi dari sebelumnya manajer misalnya di Kompas TV gitu kan ya. Terus Pemret. Lalu kemudian kan lagi nikmatin jabatan baru nih promosi. Terus tiba-tiba pindah gitu. Kan nggak masuk logika kan. Nah oleh karena itu saya itu punya prinsip kalau mau ikut politik dia harus calling, panggilan. Dia harus panggilan. Panggilan apa? Untuk memperbaiki, untuk memberi manfaat, untuk melawan kezaliman dan seterusnya. Ketika itu kemudian terinternalisasi ke dalam nilai-nilai di jiwa saya, baru saya berani mengatakan iya. Dan saya meninggalkan semua yang nyaman-nyaman di belakang, termasuk tadi jabatan tadi. Pemret itu. Tapi ada nggak sih momen yang itu kan pasti pemikiran agak panjang ya. Tapi saya masih wartawan ya. Karena masih cuti. Karena cuti. Bahkan sampai tanggal 28 kemarin ini waktu kampanye, sebelum tanggal 28 saya masih statusnya masih wartawan aktif. Kalau setelah kampanye ya karena saya membatasi jadi saya cuti sebagian dari wartawan. Tapi cuti itu kan sebenarnya masih, kalau cuti dari karyawan masih karyawan ya masih karyawan. Gitu kan. Cuman tidak mengerjakan tugas-tugas jurnalistik itu aja. Nah tapi ada momen gak sih yang benar-benar bikin ini waktunya emang di tahun ini gue mau terjun ke politik jadi caleg? Enggak juga. Bahkan sempat berpikir pengen punya calling, punya panggilan gitu ya. Tapi kapan waktunya? Nah ketika melihat 2023 di pertengahan bulan gitu ya, mungkin bulan-bulannya April Mei lah gitu ya. Oh ini ya sholat istiqoroh dulu gitu ya. Kemudian Bismillah jalan, udah itu aja. Sesederhana itu. Jadi nggak punya bayangan saya harus jadi ini, harus jadi itu, enggak. Yang penting saya mau memberikan warna di dunia politik di Indonesia. Masa sih kita mau politik begini-begini terus? Masa sih kita mau politik ini orang lihatnya kotor terus? Gitu? Kapan kemudian politik nurani itu bisa menjadi hal yang paling utama di politik di Indonesia? Meskipun orang bilang mustahil, terlalu mimpi lo man. Gitu. Nggak apa-apa. Wajar kan kalau orang punya mimpi. Tinggal bagaimana kemudian melaksanakannya. Nah seberapa jauh dia bisa mengubah itu takdir Tuhan. Tapi yang terpenting adalah dia konsisten di jalan itu. Tapi kan sebagai jurnalis ya, Mas Aiman itu punya platform yang sudah besar sebenarnya untuk berpengaruh, untuk memberikan pengaruh. Dan jabatan tadi sebenarnya. Dan jabatan pula gitu. Itu nggak dipertimbangkan untuk ini gue tetap bisa mengubah mungkin memberikan dampak yang baik juga gitu, yang dampak yang besar juga melalui sebagai wartawan, tapi tetap memilih jadi caleg itu enggak? Pertama saya jawab dulu soal zona nyaman ya. Saya nggak pernah nyaman dengan zona nyaman. Itu. Jadi bagi saya bukan zona nyaman yang terpenting. Kenapa? Zona nyaman itu melalaikan. Bagi saya di dunia itu nggak boleh nyaman, karena dunia itu tempat berlelah-lelah. Nyaman nanti mana? Setelah kehidupan dunia, kalau kita lolos, kalau kita lulus, mudah-mudahan kita berdoa kita lulus ya, setelah kehidupan dunia. Tapi kalau nggak kehidupan dunia, kalau misalnya nggak lulus, setelah kehidupan dunia, ya nggak nyaman juga gitu kan, itu keyakinan saya kan. Makanya bekal itu harus disiapkan dari sekarang. Sehingga saya nggak pernah berpikir, sekarang nyaman dan sebagainya. Orang yang sekarang nyaman dan lain sebagainya, saya yakin hatinya belum tentu nyaman kok. Apakah orang-orang yang punya kekuasaan, yang besar kekuasaannya, hati nyaman? Belum tentu. Apakah orang-orang yang punya harta yang berlimpah dan lain sebagainya, hatinya nyaman? Belum tentu. Kenyamanan itu kan ada di keinginan untuk melakukan kebaikan dan rasa syukur. Hanya itu. Nah setelah memutuskan untuk jadi caleg nih. Rasa syukur pada Tuhan ya. Setelah memutuskan untuk terjun ke politik, ngomong sama siapa pertama kali?
keluarga atau Pak Haritanu saya mau jadi caleg? Pertama ke ibu. Yang kedua baru ke istri dan juga anak saya. Anak saya masih di bawah umur ya, SMP dan SD. Tapi mereka cukup paham lah untuk itu. Dan mereka semua mendukung. Meskipun ibu sempat juga yang nama ibu ya. Nanti ini, nanti itu, nanti ini. Bismillah, Mam. Gitu. Oke. Setelah dapat restu baru ke Pak Haritanu atau gimana Mas? Atau ke kantor dulu Kak? Iya, setelah itu kan mohon izin ke ketua umum ya. Dalam hal ini Pak Haritanu untuk Partai Perindo. Saya kebetulan dapil Jakarta Timur ya, caleg DPR RI. Nah, setelah ke Pak Haritanu ya kemudian Pak Hari setuju ya, lalu kemudian disiapkan untuk pencalekan. Nah, seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong soal dapil nih ya. Itu kan bukan domisili Mas Aiman kan? Iya, dan dapil kan nggak harus domisili. Tapi saya lahir di Jakarta Timur. Oh, di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur, di rumah sakit kecil yang namanya Rumah Sakit Restu di Cililitan. Iya. Sekarang masih ada tuh rumah sakitnya. Saya ingat masih ada patung tangan begini waktu, karena adik saya kan juga lahir di sana ya. Semua kita lahir di sana kecuali kakak saya yang pertama di RSPAD Gatot Subroto. Ada patung tangan, ada cermin, patung tangan yang mungkin berdoa atau apa saya nggak ngerti juga. Dan sampai sekarang masih ada rumah sakit itu di Cililitan. Rumah sakit kecil. Sekarang udah agak gedean sih. Ada ini nggak sih kayak strategi atau apa yang ingin diubah di dapil gitu? Setelah nantinya akan jadi caleg, jadi calon anggota legislatif? Jelas. Yang pertama saya ingin menyampaikan kepada mereka bahwa politik itu mulia. Untuk mengubah apa yang sebelumnya tidak baik menjadi baik. Apa yang sebelumnya biasa-biasa saja menjadi sebuah hal lompatan. Apa yang sudah baik diperbaiki lagi. Contohnya apa? Misalnya soal yang paling kecil ya di Jakarta Timur. Jadi saya riset juga dan ternyata saya dapat info misalnya dari data itu ya. Ada banyak kecelakaan tertinggi itu Jakarta Timur. Oh ya. Sehingga tingkat kematian dari kecelakaan itu juga paling tinggi gitu ya di sana. Ada banyak, saya sampaikan misalnya, istri-istri yang ditinggalkan suaminya, janda lah gitu ya. Dan dia harus membesarkan anaknya sendiri yang masih usia sekolah, SD, SMP, SMA. Ada beberapa dari mereka yang misalnya nggak dapat kartu Jakarta Pintar dan sebagainya, yang sebenarnya dari sisi kemampuan mereka harusnya dapat. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian kita coba cari tahu, kita coba lihat, oh ternyata ini masalahnya. Lalu seberapa jauh kita bisa bantu, kita bantu. Untuk bukan bantu uang ya, tapi bantu untuk oh ini Bu langkahnya kesini, dan kita bantu mereka untuk kemudian mendapatkan haknya. Nah itu hal yang paling kecil seperti itu. Itu kan politik, mulia. Nah itu hal yang paling kecil. Ada banyak lagi hal-hal yang lain yang kemudian bisa dilakukan. Yang penting, nah karena saya basicnya wartawan, dasarnya wartawan, selalu berbicara dengan data. Kan? Nah ketika melihat seperti itu, oh seperti ini datanya. Lalu kemudian kita coba perbaiki, kita coba bantu dengan jalan yang benar, sesuai aturan. Itu yang dilakukan. Itu yang saya katakan sebagai politik mulia dari nurani. Bukan sekedar datang ke dapil misalnya, bagi-bagi uang, terus kemudian politik pragmatis, nanti pilih saya segala macam. Bukan seperti itu. Jadi langsung pendekatan ke warga secara personal, batin, dan mereka merasa terbantu. Man, tapi kan itu lama dong, nanti gimana? Lo bisa menang gak gitu? Loh, menang atau kalah itu soal takdir Tuhan, yang penting kita ikhtiar. Itu soal, yang penting kita ikhtiar. Ikhtiar apa? Yaitu membantu. Memberikan manfaat. Kan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Untuk sesamanya, nggak hanya manusia ya, alam dan lain sebagainya. Nah itu kan tadi soal cara sambil minum boleh ya? Boleh silakan Mas. Cara strategi lah. Pakai gelas langsung aja. Silakan, mana aja yang nyaman Mas Aiman. Tadi soal ngomongin strateginya, pendekatan segala macam gitu. Nah, politik itu kan juga soal ngomongin logistik ya Mas. Pasti butuh biaya. Mas Aiman sendiri merasa nggak kepopuleran seorang Aiman Wicaksono itu membantu
untuk menurunkan biaya logistik itu? Katanya sih begitu ya. Gitu ya? Ya jadi kan orang ketika mau memperkenalkan diri dia perlu misalnya datang A, B, C. Kalau saya alhamdulillah karena ada sebagian yang sudah tahu, jadi tidak perlu memperkenalkan itu. Hanya minimal harus tahu. Kalau saya itu misalnya di Dapil Jakarta Timur, caleg Perindo nomor 2 gitu misalnya, nomor urut 2. Yang kertasnya kuning. Lengkap tuh. Nah, dari situ kemudian tinggal mereka, oh Aiman nyalek di sini ya. Nah, sebagian dari mereka yang saya tanya, mereka sudah tahu rekam jejak saya. Itu yang menguntungkan buat saya. Sehingga ketika datang juga kadang-kadang orang kan, siapa yang datang nih? Oh nggak dikenal, mereka nggak ngumpul. Tapi ketika, oh Aiman datang, banyak tuh yang datang. Minimal mereka mau foto segala macam. Ya oke, nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi di situ juga saya bisa sekalian untuk menyampaikan, berdiskusi, berdialog dengan mereka. Itu yang saya lakukan. Tapi bikin ini juga nggak sih alat peraga juga? Oh iya dong, baliho ya 3x2 meter misalnya. Itu lagi proses. Tapi ya kita kan terbatas ya, kita kan caleg cekak. Boleh tahu nggak udah habis berapa sekarang? Kira-kira? Karena sejauh ini ya, kita tuh sistemnya, saya sih beruntung ya karena dibantu ya. Jadi sistem reimburse. Jadi misalnya saya mau bikin baliho, itu baliho dibuatkan oleh DPP Perindo gitu ya. Lalu kemudian untuk pemasangannya kalau nggak dipasangkan oleh DPP misalnya, ada petugasnya, kita pasang sendiri, kita dikasih biaya pemasangannya. Gitu. Terus kemudian untuk turun ke dapil misalnya kita bisa sistem reimburse. Kan pasti minimal ada makanan segala macam, nggak gede sih. Kalau makanan gitu paling 1 juta lah gitu misalnya, untuk makanan pisang, kacang rebus segala macam lah gitu misalnya. Beberapa kali, nah itu tinggal minta di reimburse gitu. Tapi ada yang keluar dari ongkos kantong Mas? Ada pasti dong, ya minimal misalnya kayak bensin ya, atau misalnya reimburse-nya misalnya belum keluar ya pasti yang keluar dari sendiri. Tapi kan jumlahnya juga mungkin nggak seperti caleg-caleg yang luar biasa miliaran, enggak lah. Ngebudgetin berapa nggak sih Mas Aiman? Enggak sih, yang jelas yang penting saya punya pesan khusus ya, apa yang saya mau sampaikan itu jalan. Dan ketika saya bikin proposal untuk reimbursement itu untuk diganti itu kan masuk akal semua. Bukan saya tilap uangnya gitu kan, enggak juga. Dan semua itu bisa dipertanggungjawabkan kan gitu. Oke, kira-kira seharga berapa mobil? Enggak lah. Belum nyampe? Enggak ya? Mobil bekas mungkin ya kali ya. Ini keuntungannya jadi seorang Aiman Wicaksono gitu, yang nyalek udah ada nama besar gitu kali ya? Ya mungkin ya, alhamdulillah diuntungkan karena udah banyak yang kenal. Saya 22 tahun kan siaran di TV ya, jadi mereka juga kenal. Tinggal bagaimana saya bisa menjalin komunikasi nurani dengan mereka, lalu kemudian bisa bermanfaat untuk mereka, nah itu aja. Kalau seandainya saya datang, alhamdulillah sih selalu rame gitu ya. Nah kalau soal tadi kan sebagai caleg ya Mas, Mas Aiman juga akhirnya dipilih atau ditunjuk sebagai juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Nah itu ceritanya gimana sih awalnya Mas bisa sampai jadi jubir? Apakah itu memang jatahnya Perindo gitu? Atau? Jadi awalnya kan saya di jubir Perindo, Partai Perindo. Nah jubir Partai Perindo itu juga otomatis menjadi jubir tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Oh gitu. Iya. Jadi jubir Perindo ya jubir TPN. Oh gitu. Saya pikir semuanya kok. Meskipun mungkin ada beberapa yang berada di layer 1 gitu, yang kalau ada apa-apa maju terus gitu ya, dia yang diutamakan. Ada beberapa yang mungkin lebih pasif gitu ya. Nah saya kebetulan yang di tim yang layer 1 yang kemudian diajukan terus untuk juru bicara. Gitu. Ada tugas khusus nggak sih Mas sebagai jubir? Oh jelas, jubir itu punya tugas khusus untuk menyampaikan gagasan-gagasan dari capres kita, Ganjar dan Mahfud, Mas Ganjar dan Pak Mahfud ya. Apa yang menjadi kelebihan mereka, apa yang menjadi cita-cita mereka, apa yang menjadi visi misi mereka, termasuk juga apa yang menjadi kekhawatiran mereka. Itu harus kita sampaikan. Dan ini kan bicara soal nilai ya, gagasan, bukan sekedar misalnya angan-angan pendek gitu, bukan sekedar misalnya gimmick ya, gimmick boleh, tapi bukan hanya itu. Ada hal yang jauh lebih penting untuk diketahui oleh publik. Meskipun publik itu ya, kalau kita kan di TV ya, kalau diajak yang rumit-rumit nggak mau tuh, dia maunya yang rame, yang show, ada unsur show-nya. Ada unsur show-nya. Tapi nggak apa-apa, publik harus diedukasi bahwa kita punya gagasan seperti ini, tinggal bagaimana
juru bicara itu menyederhanakan dari visi misi, gagasan. Itu penting. Nggak seperti kalau baca visi misi kan terlalu kompleks, terlalu rumit, terlalu sophisticated. Nah, kita harus bisa membumikan itu semua menjadi bahasa yang mudah untuk dicerna oleh publik. Ngomong-ngomong membumikan dan khawatir tadi, kekhawatiran apa sih sebenarnya yang dari tim Ganjar Mahfud yang harus dikomunikasikan gitu? Ya jelas kita tidak berada di ruang hampa hari ini. Ya, bahwa ada proses di awal yang cacat itu harus kita akui. Ini proses ngomongin soal MK ya, dengan putusan MK-nya. Ada pelanggaran berat sehingga mengharuskan ketua MK-nya Pak Anwar Usman dipecat dari ketua MK, dicopot jabatannya, gitu ya. Yang proses itu menghasilkan Mas Gibran sebagai cawapres. Ya. Lalu kemudian ada juga proses-proses yang lain yang kita lihat ya. Ya misalnya soal bagaimana suara-suara baliho yang diturunkan. Yang hanya Ganjar Mahfud misalnya. Yang pasangan lain tidak. Nah ini kan hal-hal yang menggelitik kita semua. Ada apa di balik ini semua? Kan itu pertanyaan. Nah oleh karena itu suara-suara ini harus terus disuarakan. Jadi kalau seandainya kita menyuarakan secara kritis, itu mengingatkan. Ya jangan berujung laporan dong. Ini termasuk yang kemarin, kejadian kemarin kemarin itu ya. Ini kan bagian mengingatkan. Awalnya. Bagian mengingatkan. Jadi saya sampaikan di sini. Saya menyampaikan ya, saya dapat info dari teman kepolisian soal ABC gitu ya. Di ujungnya kan saya bilang, mudah-mudahan informasi yang saya terima ini salah. Jadi di mana unsur pidananya? Kalau sampai kemudian itu dilaporkan, apalagi sampai 6 laporan dan surat panggilannya disampaikan tengah malam, ini kan bagi saya hal yang menjadi pertanyaan besar. Ngomong-ngomong ini surat panggilan baru tadi malam ya diterima ya? Iya, tengah malam, jam 12 malam, 23.50. Ngebel malam-malam itu ya. Jadi saya juga, kok kenapa mesti malam-malam saya tanya gitu. Supaya nggak rame mas. Maksud supaya rame, kalau siang pun nggak akan rame kan. Saya bukan di pusat kota, bukan di kantor media gitu kan. Di rumah saya ini. Ya anak istri saya juga sempat kaget kok ada jam 12 malam mereka kebangun gitu ya. Ada apa ini? Kok ada bel malam-malam, ternyata surat panggilan saya ke Polda. Ya itu, tapi nggak apa-apa, itu bagian dari perjuangan saya. Gitu, untuk mengingatkan. Jadi saya bukan bicara soal ini, mengingatkan. Jadi apa yang saya sampaikan itu mengingatkan. Kan kemarin sempat misalnya, Aiman sebut aja siapa komandannya. Loh, di video saya itu saya nggak menyebut komandan. Saya bilang komandannya tidak disebutkan apakah di pusat atau daerah. Kan artinya komandannya nggak disebutkan. Tapi bahwa ada bawahan dari komandan itu yang merasa keberatan untuk dikatakan ya. Katakan dia diminta untuk mendukung pasangan tertentu ya. Itu fakta yang mereka sampaikan kepada saya. Lebih dari satu orang kan gitu ya. Nah komandan siapa mereka nggak sebutkan. Dan saya juga nggak berusaha untuk nyari tahu. Karena kalau saya siapa bang ini? Ya mereka pasti nggak nyaman dong untuk cerita kepada saya. Tapi di ujungnya, sekali lagi saya sampaikan, saya garis bawah ini, mudah-mudahan informasi yang saya terima itu salah. Kan jelas. Dan saya tidak pernah menyebutkan institusi. Jadi kalaupun mungkin ada seperti itu oknum. Saya sampaikan juga. Dan saya yakin institusi kepolisian, Polri, itu bisa menjaga netralitas. Itu saya sampaikan juga. Jadi pertanyaannya sekali lagi, di mana unsur pidananya? Di mana unsur pidananya? Itu yang kami semua bingung. Saya bukan orang hukum, tapi saya 22 tahun liputan di lingkungan Polri ya. Jadi saya juga sedikit banyak paham soal hukum ya. Dan juga tim hukum di TPN itu juga bertanya-tanya di mana unsur pidananya. Artinya percaya diri nanti ketika dipanggil klarifikasi bahwa ini tidak ada unsur pidana. Gitu. Sangat percaya diri. Ya kecuali kalau memang nanti ada pemaksaan dan sebagainya, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas dari kami itu meyakini bahwa tidak ada unsur pidana di sini. Tapi kalau misalnya ya, hanya proses mengingatkan. Ya. Gitu. Nah, proses mengingatkan. Tapi di situasi yang lagi panas ini, lagi kampanye lagi hangat gitu ya. Kita harus tetap damai kan. Yang pengingat dari Mas Aiman itu kan cukup bisa dianggap sebagai tuduhan serius. Di mananya? Bagi pihak lain. Kalau saya menyimpulkan, kan itu kalau saya menyimpulkan. Tapi kan tidak menyimpulkan. Bahkan saya bilang, mudah-mudahan saya berharap ini salah. Tapi pernah nggak sih setelah mengeluarkan statement tersebut,
ini akan berujung pelaporan? Pernah berpikir? Enggak, karena ya yakin bahwa itu bukan pidana dan ini disampaikan betul-betul secara fakta dan juga imbang gitu ya, proporsional. Saya dapat informasi dan mudah-mudahan ini salah. Kecuali saya menyimpulkan ini sudah tidak benar karena begini faktanya. Saya nggak menyebut itu. Saya berharap bahwa apa yang disampaikan kepada saya itu salah. Oke. Dan ini bukan institusi. Kalaupun ada, ini hanya oknum. Saya yakin institusi Polri itu masih menjaga netralitasnya. Oke. Dari detail surat panggilan itu apa aja Mas? Misalnya pasal kah yang dikenakan? Pasalnya semua yang dikenakan kepada saya di atas 5 tahun penjara. Oke. Atas tuduhan hoax atau ujaran kebencian, ya ITE, ada ITE dan peraturan hukum pidana ya. Oke. Ujaran kebencian terkait SARA. Saya bingung SARA-nya di mana ya. Jadi ujaran kebencian terkait SARA, suku, agama, ras dan antar golongan. Ya. Terus kemudian juga pasal ujaran kebencian yang lain di peraturan hukum pidana itu. Jadi ada 2 undang-undang, ITE dan peraturan hukum pidana. Dua-duanya ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong yang terkait dengan SARA. Jadi penyebaran berita bohong, saya ulang ya, penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang terkait SARA. Saya garis bawahi ya, di mana SARA-nya tuh. Lalu kemudian ancaman hukuman semuanya di atas 5 tahun penjara. Artinya apa? Ketika saya diperiksa, katakanlah misalnya gitu ya, terus kemudian ditetapkan tersangka, bisa langsung ditahan tuh, gitu. Padahal tidak ada unsur pidananya. Oke. Wow. Iya. Jadi saya juga bingung juga, ini kok bisa sejauh ini ya? Ada apa ini? Tapi gimana di tim TPN sendiri gimana menanggapi ini? Mereka bingung semua, karena mereka bikin skripnya tuh, detail, videonya mereka pelajari, skripnya mereka pelajari, semuanya mengatakan tidak ada unsur pidana, semuanya mengatakan demikian, tidak ada satupun, oh ini ada poin di sini nih bisa kena nih, enggak, semuanya satu suara, tidak ada unsur pidana. Jadi mereka semua juga bingung di mana, sampai Bu Megawati Soekarno Putri kemarin juga mungkin dapat laporan juga dari internal PDI Perjuangan ya, juga menyampaikan, Aiman jangan takut. Oh gitu? Iya, saya jangan dipikir saya tidak tahu kondisi di sana, kondisi sini, di sana diginiin, di situ diginiin. Jangan takut Aiman. Itu mengucapkan sendiri ke Mas Aiman atau lewat? Ada, kan saya datang waktu itu ke Rakornas Relawan Ganjar Mahfud di J-Expo hari Senin kemarin ya. Hari Senin kemarin, tanggal 27, saya kebetulan duduk depan, Bu Mega langsung menunjuk saya dan memberikan pesan seperti itu. Itu Bu Mega. Kalau ada videonya di medsos saya juga, di IG dan TikTok saya. Kalau Pak Ganjar? Kita ngobrol juga. Kita ngobrol juga. Mas Ganjar, Pak Mahfud mengatakan bahwa maju terus. Saya yakin kamu benar. Oke. Gitu. Kalau dari tim sudah solid lah ya. Sangat. Oke, siap. Nah tadi ngomong soal misalnya ada gangguan-gangguan juga yang dialami oleh tim Gama ya, Ganjar Mahfud. Tadi baliho segala macam gitu. Emang merasa ada penjagalan gitu Mas? Ya ini harus dilihat sebagai suatu hal yang janggal itu aja. Bahwa di beberapa daerah ya, Bali, ya, di Pematang Siantar Sumatera Utara dan ada daerah lain juga, itu hanya baliho kami yang dicabut. Nah ini juga tentu menjadi sebuah pertanyaannya. Udah diinvestigasi itu siapa pelaku? Iya, alasannya karena tidak pada tempatnya, menyalahi tempat dan lain sebagainya. Tapi ada baliho-baliho yang lain juga nggak dicabut tuh. Di tempat yang lain yang juga kalau mau dianggap salah tempatnya, kok nggak dicabut. Tapi kenapa baliho Ganjar Mahfud yang dicabut? Itu kan pertanyaan. Ini bukan playing victim ya sekali lagi. Tapi ini sebuah fakta yang harus disampaikan kepada publik. Agar menjadi proses pembelajaran demokrasi. Karena saya selalu mengatakan, jangan sampai karena pemilu ini, orang bilang siklus 25 tahunan kembali ke Orde Baru segala macam, saya sih terus terang nggak percaya ya. Tapi kita jaga, oleh karena kita harus jaga. Jangan sampai pemilu kali ini justru menggerus demokrasi atau bahkan meruntuhkan demokrasi. Tapi sebaliknya, kan pemilu pesta demokrasi. Dia harus menumbuh kembangkan demokrasi. Karena kalau kita kembali seperti Orde Baru, yang bisa berkuasa hanya kelompok-kelompok golongan tertentu, yang dekat dengan kekuasaan, keluarga kekuasaan, apakah kita mau kembali ke masa itu? Mungkin masyarakat yang belum lahir dan sebagainya mungkin tidak pernah merasakan. Tapi saya yakin mereka juga belajar ya.
Saya waktu itu sudah mahasiswa dan saya turun ke jalan pada waktu itu. Dan saya merasakan betul bagaimana kemudian penindasan, intimidasi itu dilakukan. Orang bilang waktu Orde Baru harga-harga enak. Iya, harga-harga enak tuh tahun 80-an, 90-an awal. Tapi ketika ada kondisi ekonomi di luar sana yang luar biasa, itu naiknya luar biasa. Dolar naiknya luar biasa dan sebagainya. Saya ingat betul waktu itu tahun 98 saya diminta untuk cari minyak goreng yang sangat susah oleh ibu saya. Saya cari, itu ada sekitar hampir 2 jam saya keliling jalan kaki di dekat rumah saya di Ciputat waktu itu ya, dekat UIN itu. Itu saya cari, hanya ada satu toko dan itu ngantrinya luar biasa. Dan harganya, saya lupa harga detailnya, tapi harga itu naik berkali-kali lipat. Itu hanya untuk minyak goreng. Tapi kalau sekarang dilihat ya, dari konteks sekarang nih ya, apakah kita sudah mengarah kembali ke Orde Baru atau justru bahkan ada yang bilang ini lebih buruk dari Orde Baru, dilihat dari nepotismenya? Tanda-tandanya ada, kita nggak bisa menafikan itu. Ada misalnya soal ketua umum partai yang baru dapat KTA 2 hari lalu langsung jadi ketua umum partai gitu ya. Bahkan untuk menjadi ketua umum partai itu lebih mudah dari ketua OSIS. Anak saya yang SMP ikut pemilihan ketua OSIS, kalah dia jadi wakil ketua 2, ya. Suaranya nomor 3. Gitu. Saya nggak pernah datang ketika pemilihan dan lain sebagainya, biar aja mereka sendiri. Ya. Dan itu prosesnya lama. Kelas 1 SMP dia harus ikut latihan dasar kepemimpinan, kelas 2 SMP harus ikut latihan dasar kepemimpinan, tuh nginep tuh segala macam. Lalu kemudian setelah itu dilakukan pemilihan di seluruh sekolah. Sebelumnya kampanye. Bayangkan 2 tahun. Ini hanya 2 hari. Ya. Lalu kemudian misalnya menjadi cawapres dari lompatan yang luar biasa dari wali kota misalnya. Tapi ternyata dibuktikan ya, dengan proses yang cacat di Mahkamah Konstitusi, pelanggaran berat etik. Nah ini kan juga hal yang luar biasa. Gitu. Jadi ini saya harus mengatakan ini menyedihkan. Dan ini harus dijaga. Jadi kalau tanya apakah Orde Baru itu ada sekarang? Jangan sampai itu terjadi karena tanda-tandanya itu sudah mengarah ke sana. Oke. Nah gini Mas, kalau kita lihat dinamika politik yang sekarang terjadi gitulah ya. Tadi Gibran maju jadi cawapres dengan proses yang janggal lah. Sebentar, saya mau cerita soal 98 ya. Elang Mulia Lesmana itu teman kecil saya. Saya bermain dari SD, SMP satu angkot dulu kita, ya, sama-sama di Ciputat juga tinggalnya. Kita terus bareng, satu kelas juga, teman dekat saya. Hanya pas SMA kita pisah, kuliah juga kita pisah. Dan saya merasakan betul bagaimana kemudian Elang korban penembakan pada waktu itu di 98 itu saya merasa kehilangan teman kecil saya. Jadi semua itu membekas bagi saya. Dan saya berharap dan juga berdoa ya. Jangan sampai Indonesia kembali ke masa itu lagi. Jangan sampai. Oke. Nah kalau misalnya kita lihat dari sekarang nih Mas, kita ada dinamika politik yang sekarang terjadi gitu. Kita ada 3 kubu di sini, capres. Pak Jokowi dulu diusung oleh PDIP, tapi kemudian saat ini PDIP merasa dikhianati oleh Pak Jokowi karena majunya Gibran tadi sebagai cawapres lewat cara-cara yang di luar kita bisa bilang di luar cara-cara demokrasi ya. Itu satu. Kemudian kalau misalnya kita lihat Pak Anies, pihaknya mengambil sikap sebagai antitesanya Pak Jokowi. Nah, posisi Ganjar sekarang ini di mana, Mas? Sebagai diusung oleh PDIP yang sebelumnya mengusung Pak Jokowi, tapi kini Pak Jokowi seolah berpaling, gitu. Jadi di sini posisi Ganjar akankah mendukung melanjutkan pemerintahan atau jadi antitesanya Pak Jokowi? Saya pikir yang paling realistis itu adalah Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Kenapa? Beliau mempertahankan yang baik. Dan memperbaiki yang dianggap masih kurang. Yang baik dipertahankan dan ditingkatkan. Yang masih kurang diperbaiki dan dipercepat.
Jadi kita mengusung konsep percepatan. Percepatan itu artinya apa? Keberlanjutan dan perbaikan. Keberlanjutan artinya yang baik, perbaikan ya yang dianggap kurang baik. Itu yang kita sampaikan. Salah satu penegakan hukum yang kemarin sempat disinggung Pak Ganjar. Setelah putusan MK ya, itu disampaikan oleh Pak Mas Ganjar itu setelah putusan MK. Jadi karena, apa aja kerjanya Pak Mahfud kemarin loh, itu kan disampaikan setelah putusan MK. Jadi kadang-kadang suka dipotong-potong, jadi dipikir semuanya gitu. Setelah putusan MK nilainya jadi 5 menurut Mas Ganjar gitu kan. Dan persepsi masyarakat tentu juga sama, bahwa ada sesuatu di dalam penegakan hukum. Ingat loh, Mahkamah Konstitusi itu hanya satu-satunya hakim yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dia harus negarawan. Hanya itu. Hakim agung tidak, bahkan presiden pun itu tidak disebut harus negarawan. Hanya hakim konstitusi yang disebut harus seorang negarawan. Artinya apa? Dia harus melepaskan kepentingan pribadinya di situ. Bukan berarti yang tidak disebutkan tidak harus melepaskan kepentingan pribadi ya, bukan. Tapi Mahkamah Konstitusi dibebankan kepada Undang-Undang Dasar harus melepaskan kepentingan pribadi. Apa yang didapat? Ya hasil dari MK kemarin, bahwa ada perhatian khusus ke putusan nomor 90 yang meloloskan Gibran misalnya, hari libur masuk, lalu kemudian ada terbukti pelanggaran berat etik untuk meloloskan putusan itu yang akhirnya menjadikan Gibran sebagai cawapres hari ini, yang ayahnya adalah Pak Jokowi yang masih berkuasa sebagai presiden, berkuasa penuh. Tapi sulit nggak sih mengkritik sebuah kebijakan sementara cawapresnya sendiri bagian dari pemerintah itu? Maksudnya? Sulit apa? Misal mau mengkritik kebijakannya Pak Jokowi, tapi di satu sisi cawapresnya Pak Ganjar, Pak Mahfud itu adalah bagian dari pemerintahannya Pak Jokowi gitu. Sulit nggak sih untuk objektif? Enggak dong. Pak Mahfud itu, saya juga pernah wawancara Pak Mahfud sebelum saya cuti jadi wartawan ini. Beliau menyampaikan apa adanya. Kalau kurang ya kurang. Buktinya apa? Ini nggak usah ditutup-tutupi. Yang bongkar 349 triliun siapa sih? Itu kan di tubuh pemerintahan sendiri. Yang bongkar dulu kasus Sambo siapa sih? Itu kan di tubuh pemerintahan sendiri. Itulah Pak Mahfud yang dikatakan sebagai peluru yang tidak tahu arahnya kemana. Tapi dia akan selalu mengarah kepada kebatilan. Jadi peluru itu akan mengarah kepada kebatilan untuk menusuk kebatilan itu supaya kebatilan itu hilang. Itulah Pak Mahfud. Jadi walaupun sekarang ada di pemerintahan Pak Jokowi, lo dari pas waktu pemerintahan sebelum jadi cawapres juga sudah berkoar-koar kok tentang ketidakadilan, tentang keburukan, tentang kebobrokan, tentang korupsi, tentang apapun yang jelek di pemerintahannya, Pak Mahfud katakan. Pak Mahfud punya prinsip sama seperti saya, kulil haq walau kana muron, katakan kebenaran kendati itu pahit. Nah ini juga ramai juga nih di medsos soal bahwa kan Ganjar nomor urut 3 ya, Ganjar Mahfud MD adalah 3. Nah masalah ini nih, ini tuh banyak yang mengasosiasikan ini dengan Hunger Games kalau Mas Aiman tahu. Itu adalah kayak resistensi. Melawan ketidakadilan. Melawan ketidakadilan. Bukan melawan pemerintahan yang sekarang. Bukan, melawan ketidakadilan. Siapapun yang tidak adil kita akan lawan. Siapapun yang mengintimidasi kita akan lawan. Itu siapapun artinya yang tidak sesuai aturan main kita akan teriakan dan kita akan lawan. Tapi emang ngambil dari situ? Betul. Itu terinspirasi situ. Ada juga kemudian gerakan pro demokrasi di Hong Kong dan Myanmar juga ya. Di Thailand juga ya, gerakan pro demokrasi dengan 3 jari. Ada juga misalnya setia pada tanah air, patuh pada hukum, setia pada rakyat, patuh pada hukum, dan kemudian hal-hal yang kemudian kita jaga demokrasi. Nah soal tadi nih, di satu sisi seolah Pak Jokowi berpaling dari PDIP tadi, tapi kan dulu suara Pak Jokowi itu kan masuk untuk ke PDIP kan, mau tidak mau kan? Ada kontribusi maksudnya? Ada kontribusi. Nah kalau kita lihat sekarang dengan dinamika yang sekarang, ini mengkhawatirkan nggak bagi PDIP nanti kehilangan suara pendukung Pak Jokowi? Oh enggak, saya pikir gini, masyarakat memilih Pak Jokowi, masyarakat memilih PDIP, masyarakat mungkin memilih partai lain, Perindo misalnya gitu. Itu pasti melihat satu ya,
bukan hanya sosok. Sosok itu juga mungkin, sosok itu dipilih karena sosoknya yang dianggap cocok dengan dia kan. Nggak mungkin ketika dia misalnya dianggap tidak adil, buruk, itu dipilih, nggak mungkin. Partai juga demikian sama. Nah oleh karena itu, siapapun yang bisa berkampanye, siapapun yang bisa menunjukkan komitmennya kepada rakyat, nurani, keadilan, amanah, ya, pasti itu tidak akan kehilangan pemilih. Kita sudah belajar, ya, bagaimanapun masyarakat ini cerdas kok. Mereka akan memilih siapa yang dianggap paling mewakili nurani mereka. Dan kalau kita bicara nurani, itu bersih. Lepas dari keinginan, lepas dari hasrat. Masyarakat itu punya nurani yang bersih. Sehingga dia pasti akan memilih pemimpin yang bersih. Partai yang bersih. Ya, nggak ada 100% bersih, pasti. Bukan malaikat. Tapi setidaknya mereka akan menilai di mana di antara ketiga calon ini yang paling sesuai dengan nurani kebersihan mereka. Kalau kita lihat Pak Ganjar ini kan pakai cara kampanye populismenya dia kan. Dekat dengan rakyat, pasti selalu. Bahkan bukan hanya belusukan ya, tapi nginep. Ya nginep sampai menginap di rumah sampai ditolak-tolakin juga sempat tuh. Oh ya? Di Sumatera Utara, iya betul. Yang kemarin di Deli Serdang kemarin. Iya betul. Ditolak itu Mas? Iya, karena ditelepon yang pemilik rumahnya, lalu kemudian udah oke, pemilik rumah oke ya. Tapi kemudian ditelepon oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian jangan deh nanti Mas Ganjar nggak usah nginep sini, takut dianya. Nah itu sedang kita juga investigasi soal itu. Oke, takut kenapa katanya? Ya karena ditelepon pihak tertentu, nggak tahu siapa itu. Iya. Oke. Itu salah satu pencegalan yang intimidasi. Kalau itu benar itulah intimidasi ya. Dan itu sedang kita selidiki soal itu. Tapi menurut tim TPN sendiri ya, cara-cara populisme ini. Termasuk juga Mas Anies kan juga waktu mau bicara di UGM kan juga informasinya kan juga dibatalkan kan. Karena ada pihak-pihak tertentu juga yang katanya juga melarang. Di Surabaya karena pernah juga konon gitu. Ya. Padahal kampusnya sendiri tuh UGM. Mas Ganjar juga dari UGM. Banyak nih, ini UGM connection ya. Pilpres kali ini, oke. Nah, kalau tadi soal gaya populisme Ganjar ini sebenarnya menurut tim TPN ya, untuk konteks Indonesia hari ini, masih manjur nggak sih untuk menggait suara? Saya punya keyakinan gini, alamiah itu cantik gitu ya. Oke. Jadi bukan yang dibuat-buat. Ya, yang tadinya misalnya karakternya A, lalu sekarang kok berubah jadi B, ya bukan seperti itu. Alamiah itu, Mas Ganjar itu, ya memang seperti itu orangnya. Bercandanya bercanda kalau orang sini bilang misalnya bercanda Jawa gitu ya. Bukan tiba-tiba jadi gemoy. Itu bukan saya ngomong loh ya. Bercanda Jawa gitu ya, lucu, kayak Sri Mulat gitu kan. Terus kemudian seneng serius tapi tiba-tiba ketawa gitu kan. Pak Mahfud juga serius tapi tiba-tiba nyentil gitu ya. Memang yang kita tahu Pak Ganjar dan Mas Ganjar dan Pak Mahfud tuh dari dulu memang seperti itu nggak berubah. Dan itulah alamiah dan itulah yang cantik dalam tanda kutip ya. Cantik itu artinya disenangi, indah, disukai. Gitu. Tapi elektabilitas menurun nih Mas. Versi survei siapa nih? Ya, ada kemarin indikator poltreking. Ya. Saya sebutin ya. SMRC, Carta Politika, enggak tuh, ya kan? Mau pakai yang mana berarti? Nah, ini saya bilang survei kali ini, pemilu kali ini, itu surveinya paling membagongkan seluruh dunia, membingungkan ya. Kenapa? Bedanya jauh-jauh banget ya. Oke. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu kan. Ya biarin aja, yang benar yang mana kita tahu kok, ya. Yang independen yang mana kita tahu kok. Yang jelas jangan digunakan survei itu untuk membohongi rakyat, itu aja. Saya nggak bilang yang mana yang bohong, yang mana yang benar ya. Tapi yang jelas pesan saya itu jangan sampai digunakan untuk membohongi rakyat. Kalau di ilmu politik namanya bandwagon kan, ikut-ikutan. Oh ini tinggi, wah ikut aja deh. Gitu. Ya saya yakin bahwa masyarakat sekarang juga sudah cerdas ya. Kita juga punya survei internal dan hasilnya jauh berbeda dengan apa yang kemudian disampaikan beberapa lembaga survei. Oh iya, berapa? Kita punya survei masih unggul, masih unggul ya? Masih unggul. Nyampe 40% ya Mas? Tidak ada yang nyampe 40%, semuanya 30. Makanya ketika ada yang sampai hampir 50 ada katanya, 50
50 ada ya? Ada. Saya lihatnya ada yang 50 juga bahkan. Itu saya bingung juga ya. Luar biasa loh. Dan cuma satu-satunya survei. Satu-satunya survei itu yang di atas 50%. Atau mendekati 50, 49 atau 48 gitu ya. Itu aneh juga. Ya tapi nggak apa-apa. Mungkin itu mereka punya metodologi yang pengambilan sampel yang berbeda misalnya ya. Meskipun metodologinya sama, saya nggak ngerti juga. Gitu. Survei internal hasilnya bisa sampai 1 putaran? Kan masih banyak undecided voters yang belum menentukan pilihan, itu yang harus kita ubah. Jadi 30 masuk akal. Sekarang begini, dari pemilu ke pemilu selalu yang besar itu kan undecided voters, swing voters, undecided voters, dua itu kan, yang belum menentukan sama yang swing voters. Yang paling menentukan hasil. Iya, dari pemilu. Saya itu kan liputan dari 2004 pemilu ya. Ya, saya wartawan awal pertama kali itu 2001 akhir ya. Lalu kemudian liputan pemilu pertama kan 2004 sampai sekarang kan kita tahu. Paling banyak tuh undecided voters yang belum menentukan pilihan sama swing voters, pemilih mengambang. Jadi kalau seandainya itu dibuat kecil lalu kemudian ada salah satu calon yang 50%, aneh juga gitu kan. Dari mana itu sih? Siapa ya? Jadi itu janggal menurut saya. Nah, kalau dari sebagai jubir sendiri ya, untuk strategi untuk meraih si undecided voters atau swing voters ini gimana, Mas? Ambil hati rakyat dengan nuraninya. Tadi saya bilang. Jadi nurani itu bersih. Waktu kampanye yang sebentar ini. Nah, itu komunikasi dari juru bicara yang harus dimasifkan. Kan kita, baik di media sosial, udara, ya, TV segala macam, maupun juga di darat, grassroots. Ini ngomongnya nasional, Mas, bukan cuma Jawa Tengah gitu. Makanya sekarang Mas Ganjar dan Pak Mahfud kan nyapu kampanye nih, Sabang sampai Merauke, nanti ketemu di tengah. Tengahnya di mana? Tunggu kejutannya. Oke. Tapi paling berat mana sih? Daerah mana sih? Semuanya kita anggap penantang. Semuanya kita anggap penantang. Jadi tidak ada yang enteng, tidak ada yang berat, semuanya dianggap penantang. Jawa Tengah pun yang katanya basisnya Mas Ganjar itu menantang loh. Iya, ada 176 kepala desa kan dipanggil polisi kan untuk diperiksa. Nah, ya itu kan menantang juga. Artinya itu juga bagaimana tuh kemudian Mas Ganjar kemarin udah ngomong kan, ada apa nih gitu loh, bertanya. Bahkan Mas Ganjar mengatakan tidak akan diam gitu. Ada Indonesia Police Watch yang mengatakan bahwa khawatir akan motif politis di pemanggilan 176 kades itu. Serentak terkait dengan dana desa. Oke. Nah, menurut Mas Aiman sendiri, yang hal-hal kayak gini nih, netralitas ASN ini kan kerap terjadi ya di pemilu lah ya. Ini yang menarik nih, ini yang menarik. Kenapa ini masih terjadi atau mengapa ini terus terjadi sih sebenarnya, Mas? Gini, pertanyaannya, baru pemilu kali ini yang bicara soal netralitas ASN TNI Polri itu bersuara terus atau disuarakan terus sampai hari ini. Dari beberapa bulan lalu. Dari setelah putusan MK, mohon maaf ya. Dari setelah putusan MK sampai hari ini. Itu kan pertanyaan. Kenapa? Artinya publik ada kekhawatiran di situ. Bahwa pemilu berlangsung tidak netral atau curang gitu ya. Itu kekhawatiran publik. Masuk akal karena calon yang bertarung sekarang merupakan putra mahkota dari presiden yang masih berkuasa saat ini. Itu persepsi ya, persepsi. Dan boleh-boleh aja. Oleh karena itu harus ditunjukkan dengan kinerja ASN, TNI, dan Polri yang juga prima terkait dengan netralitas ini. Jangan sampai kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Wapres, Kiai Ma'ruf Amin, yang menyatakan bahwa netralitas jangan hanya jadi slogan. Itu saya setuju banget tuh. Tapi harus walk the talk, melakukan itu. Tapi gimana cara mencegahnya? Sementara yang kita tahu ini kan dikuasai oleh yang sedang berkuasa saat ini, punya kepentingan dengan pasangan yang mau bertanding gitu loh, Mas. Gimana cara kita menjaga lah gitu, mengawal agar netralitas ini tuh tetap ada gitu. Ya, bahkan waktu pengambilan nomor urut 3 pasangan calon semuanya bicara soal kecurangan netralitas kan. Kalau kita perhatikan. Itu kan pesan kuat itu. Nah, bagaimana menjaganya? Masyarakat semua harus ikut menjaga. Kami membuka posko ya. Kami buka posko hotline. Ya, ini kan kita dengar kemarin ya, udah di launching nih. Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud membuat hotline layanan pengaduan dugaan kecurangan terkait pelaksanaan pemilu 2024. Hotline-nya nih, catat nih ya, 0800 150 3335. 0800
150, 3-nya 3 kali, 3, 5. Oke, nih teman-teman kalau ada yang misalnya ada pelaporan, ada menemukan Iya. kira-kira ada kecurangan gitu ya, bisa dilaporkan, tapi bisa juga lapor ke Bawaslu. Bisa, bisa. Ke kita atau ke Bawaslu silakan. Sudah ada laporan yang masuk? Sudah ada beberapa. Contohnya, tapi saya nggak monitor ya, tapi saya dengar sudah ada beberapa di sana, dan itu tentu kan laporan harus diselidiki ya, nggak langsung kemudian dipercaya. Seperti yang saya sampaikan juga kemarin waktu di konferensi pers yang dilaporkan itu kan, saya dapat laporan nih gini, mudah-mudahan itu salah, itu kan harus diselidiki. Artinya bukan sebuah kesimpulan. Kalau orang lapor itu kan sebagai pengingat, gitu. Tapi Mas Aiman sendiri yakin nggak sih bahwa nanti nih pemilu nanti ini akan berjalan secara jujur, adil? Kalau Mondo yakin nggak? Aduh, jangan tanya gue dong. Nggak punya jawaban, kan gampang jawabannya atau enggak? Ya Mas Aiman aja deh, kan narasumnya Mas Aiman. Bahkan seorang Mondo pun nggak berani menjawab enggak. Akan jujur ya. Kalau saya gini jawabannya, saya berharap pemilu itu berlangsung jujur dan adil. Itu aja. Kita semua berharap itu terjadi secara jujur dan adil. Harus. Damai. Harapan itu boleh. Damai ya. Sukaria ya, sukacita, apapun itu riang gembira. Ya, tapi juga jangan lupakan harus jujur dan adil. Oke. Nih, 2 pertanyaan terakhir mungkin Mas. Kembali lagi ke soal personal Mas Aiman masuk ke politik. Mas Aiman pernah bilang di salah satu kesempatan kalau nantinya ini politik yang dijalankan oleh Mas Aiman ini tidak sesuai dengan hati nurani, Mas Aiman mau mundur. Ya, betul. Saya masih punya komitmen soal itu. Oke. Bagi saya hidup cuma sementara dan gak lama. Dan hidup tempat berlelah. Untuk apa? Untuk memberikan manfaat kepada sesama. Jadi bukan jabatan yang dikejar. Kekuasaan itu penting untuk memberikan manfaat ya, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Tapi kekuasaan itu untuk mengejar kemanfaatan. Jadi kuncinya satu, kalau kita ingat kehidupan setelah mati, maka insya Allah mudah-mudahan hidup kita akan terjaga di sini. Dan selalu diingatkan juga, mohon ingatkan saya ketika saya berada di luar jalur. Oke. Nah kalau misalnya nanti kalah dari pertarungan takdir. Oke. Yang jelas kalah atau menang itu bukan domain manusia, tapi domain Tuhan. Mas domain Aiman manusia adalah ikhtiar, usaha. Rencananya mau balik lagi ke wartawan? Kita lihat nanti. Yang jelas posisi saya sekarang cuti, artinya masih wartawan. Jadi kalau seandainya cuti itu artinya masih wartawan, tapi tidak melaksanakan kegiatan jurnalistik ya, tapi masih wartawan. Apakah kemudian nanti setelah bicara kalah atau menang kembali lagi, saya nggak mau bicara kalah dulu, saya harus menang. Saya harus menang. Kita harus hargai juga optimismenya. Harus. Oke, terakhir Mas pesan untuk pemilih muda nih, karena ini kan banyak ya, 60%-an lah ya, pemilih muda. Ada pesan nggak sih buat pemilih muda? Pelajari calonnya, ya, bukan sekedar gimmick politik atau hal-hal angan-angan pendek, tapi pelajari betul rekam jejak, siapa dia, apa yang telah dia lakukan, bisakah ia kemudian ketika ia menjabat nanti berbuat sesuatu untuk Indonesia, memberikan manfaat untuk Indonesia. Itu lebih penting ketimbang hanya bicara soal angan-angan pendek, gimmick yang bisa jadi nanti menyesatkan. Oke, mantap sekali closing statementnya Mas Aiman. Thank you banget perbincangan kita pada pagi ini. Very insightful ya untuk kita jadi tahu apa ya di belakang sebenarnya yang terjadi di TPN Ganjar Mahfud juga, soal tadi penjenggalan gitu lah ya. Semoga kita yang tadi Mas Aiman bilang, kita harapkan pemilu nanti berjalan jujur dan adil dan damai ya Mas. Dan damai ya. Okay. Dan siapapun yang menang nanti ya, kalau seandainya dari proses demokrasi yang baik, jujur dan adil ya harus diterima. Gitu kan. Jadi tidak boleh. Ini kita bicara soal pesta demokrasi. Pemilu itu kan cuma sebentar. Habis itu kan kita bersatu lagi untuk membangun sama-sama. Gitu. Oleh karena itu Pak Jokowi juga sering ngomong nih, jangan sampai salah cari pemimpin. Itu benar banget. Makanya kunci tadi pelajari. Jangan sampai salah cari pemimpin. Pelajari calonnya. Oke, itu dia. Mas Aiman Wicaksono. Terima kasih Mas sekali lagi waktunya udah bersedia ngobrol-ngobrol di podcast Variar Pemilu.
di Tirto ID. Buat teman-teman terima kasih juga udah nonton. Siapa lagi yang akan datang di podcast kita, nantikan aja terus. Sampai jumpa.